Jaga gengsi di Piala AFF, lini depan timnas diperkuat superstar Asia. Timnas Indonesia tantang uji tanding klub raksasa Asia. Kejutan mendadak, Sadil Ramdhani kembali perkuat timnas. Vietnam dikasih surprise dari timnas Garuda. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Jaga gengsi di Piala AFF, lini depan timnas diperkuat superstar Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak berniat mencoret Rafael Struijk meski baru bisa bergabung dengan tim jika lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelum Rafael datang, ada sosok yang bisa menggantikannya. Dia adalah striker ganas Asia, yakni Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman itu adalah pemain andalan pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Namun, Hoki memang masih jarang mendapatkan kesempatan bermain karena kalah saing di lini depan. Ini menjadi kesempatan bagi sang pemain untuk unjuk kebolehan. STY menjelaskan kini tinggal bagaimana mempersiapkan diri dengan baik. Juru taktik asal Korea Selatan itu sadar diri tidak akan mudah karena lawan-lawan yang dihadapi sangat kuat. Terlebih, skuad Garuda menurunkan pemain-pemain U22. Sementara lawan-lawan timnas Indonesia sebagian besar adalah pemain-pemain senior. Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tim Merah Putih berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dalam kejuaraan ini, padahal tim Merah Putih sudah 6 kali berlaga di partai final. Timnas Indonesia tantang uji tanding klub raksasa Asia. Tim nasional Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan TC di Bali jelang bermain di Asian Championship. Memanfaatkan momen TC di Bali, timnas berencana untuk bertanding uji coba dengan Bali United. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan rencana uji coba tersebut akan digelar pada hari Selasa 3 Desember 2024 atau sehari sebelum pemain timnas kembali ke Jakarta. Sumarji mengaku sudah berkomunikasi dengan Joe Bali United Yabes Tanuri terkait kemungkinan laga uji coba itu, namun dia masih belum mendapat respons dari Yabes. Terlebih, Bali United baru akan bertanding pada lanjutan Liga 1 pada Sabtu 7 Desember 2024 saat menjamu PSM Makassar. Sumarji menjelaskan jika rencana uji coba tersebut cenderung mendadak karena tidak ada dalam jadwal awal yang dirancang pelatih Sintayong, sehingga dia segera berkomunikasi untuk menyesuaikan jadwal latihan timnas dengan rencana uji tanding. Dia juga berencana untuk berdiskusi dengan Sintayong terkait pelaksanaan uji tanding ini. TC Timnas Indonesia di Bali baru berlangsung selama 2 hari. Selama 2 hari ini, Sintayong yang menjelaskan jika menu latihannya masih berfokus pada latihan fisik. Sejauh ini, baru ada 23 pemain yang bergabung ke pemusatan latihan dari total 33 pemain yang dipanggil. Pasukan Garuda baru akan bertanding pada Senin 9 Desember 2024 mendatang saat bertandang ke Myanmar. Kejutan mendadak, Sadil Ramdhani kembali perkuat timnas. Progres membanggakan timnas Indonesia dalam kancah internasional juga diikuti oleh Sadil Ramdhani, putra bangsa yang kini merumput di Liga Super Malaysia dengan Sabah FC. Maka bukan hal mengherankan ketika dirinya melayangkan sanjungan atas prestasi-prestasi apik skuad Garuda. Pernyataan tersebut diungkap Sadil Ramdhani di kanal YouTube Harimau Malaya. Apa yang dikatakan Sadil juga dirasakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia di semua kalangan. Kebangkitan sepak bola bangsa, utamanya tim nasional, disambut hangat dan gembira. Bahkan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, skuad Garuda berhasil mencatatkan performa yang brilian. Terakhir, skuad besutan Sintayong mampu menaklukkan Arab Saudi di hadapan jutaan pasangan mata yang menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno maupun dari rumah. Dan ketika mengintip ranking FIFA saat ini, pasukan Merah Putih berhasil melesat naik ke posisi 125. Asa menuju panggung Piala Dunia 2026 juga masih terbuka lebar. Meski kini merantau ke negeri tetangga, nama Sadil Ramdhani sempat gemilang pada masanya. Pemain berusia 25 tahun tersebut sempat menjadi andalan Sintayong sebelum akhirnya absen panjang dari komposisi skuad timnas Indonesia. Ia terakhir berseragam Merah Putih adalah ketika babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencetak gol penyeimbang ke gawang Filipina. Kemudian sempat juga diproyeksikan ke Piala Asia 2023, bahkan tampil dalam laga uji coba menghadapi Libya. Namun, Sadil Ramdhani kemudian
kemudian dicoret di detik-detik akhir pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Sejak saat itu, ia belum pernah dipanggil lagi. Dilansir dari Transfermarkt, Sadil memiliki 26 caps dan mencetak 2 gol bersama timnas senior usai memulai debut pada 21 Maret 2017 silam. Kemudian dalam Liga Super Malaysia musim ini, dirinya juga mencatatkan performa yang cukup mentereng. Sadil Ramdhani mencatatkan 691 menit bermain dari 8 pertandingan, bahkan menyumbang 2 gol untuk Sabah FC. Bicara soal kesempatan kembali bermain ke timnas Indonesia, ia tak bisa menampik tekadnya untuk kembali memperkuat pasukan merah putih. Kini, melihat bagaimana persaingan ketat di kubu skuad Garuda, Sadil tentu perlu bekerja ekstra menunjukkan kemampuannya agar bisa kembali merebut hati pelatih Sintayong. Vietnam dikasih surprise dari timnas Indonesia. Kepastian kehadiran pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024 masih mengambang. Hanya Rafael Struijk yang diizinkan klubnya, Brisbane Roar. Namun hanya mulai di babak semifinal saja. Sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner sampai hari ini belum ada kabar sama sekali. Wolverhampton maupun Jong Utrecht belum memberikan jawaban atas surat PSSI. Diketahui hingga hari ini Jong FC Utrecht masih belum memberikan izin pada pemain berumur 20 tahun untuk gabung timnas Indonesia. Pertimbangan tenaganya masih dibutuhkan di klub mungkin yang jadi dasarnya. Situasi itu ternyata ditanggapi berbeda oleh kubu Vietnam. Mereka justru girang dengan situasi tersebut. Selain kemungkinan besar kehilangan 3 bintang naturalisasinya, timnas Indonesia juga sempat mengalami kendala cedera jelang Piala AFF dan ini menjadi peluang besar bagi tim Vietnam, kata media Vietnam. 3 bintang naturalisasi yang dimaksud tentunya Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sedangkan 2 pemain yang cedera saat latihan adalah Zaki Ashraf dan Made Tito. Dengan kehilangan 5 pemain ini, pemusatan latihan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 hanya diikuti 28 orang. Padahal nantinya tim akan dikerucutkan menjadi 23 pemain saja. Gambaran yang muncul berupa tanggapan media Vietnam tentang kondisi Indonesia menunjukkan betapa inferiornya Vietnam dan ketakutannya di hadapan Indonesia. Kondisi yang jauh berbeda dari 2 atau 3 tahun yang lalu yang selalu menghina timnas Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab dalam 3 pertemuan tim senior skuad Vietnam digebuk Indonesia tanpa ampun-ampun. Kekalahan yang paling menyakitkan terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua saat Vietnam kalah telak 0-3 di hadapan pendukungnya. Dalam ajang SEA Games 2023, situasi serupa pun terjadi. Di babak semifinal secara dramatis Vietnam kalah dari Indonesia dan tentunya Indonesia lah yang menjadi peraih medali emas dengan mengalahkan Thailand di babak final. Vietnam sendiri akan menjamu timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024 pada 15 Desember 2024. Pertemuan ini akan menjadi ujian sebenarnya bagi Kim Sang-sik sebagai juru latih timnas Vietnam. Makin lengkap, striker haus gol dari Liga Amerika bersedia gabung timnas. Adrian Wibowo, striker berdarah Indonesia, dipromosikan ke tim utama Los Angeles FC untuk musim 2025. Klub mengumumkan perpanjangan kontrak untuk Wibowo serta pemain lain seperti Sergio Valencia, Edi Sagura, Hugo Lloris, dan David Okoa. Wibowo termasuk dalam 19 pemain yang dikontrak Los Angeles untuk mengarungi Major League Soccer 2025. Adrian Wibowo yang sebelumnya bermain di Los Angeles 2 di MLS Next Pro mencetak 9 gol dan 6 assist. Pemain 18 tahun ini kini dipromosikan ke tim utama Los Angeles FC dan akan bermain di liga yang sama dengan Martin Paes di FC Dallas. Adrian yang lahir di Amerika Serikat dengan ayahnya asal Surabaya menyatakan terbuka untuk program naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Seperti yang ia ucapkan dalam wawancara dengan Yusa Nugra 2 bulan yang lalu. Adrian Wibowo mengaku terbuka untuk mempertimbangkan program naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Meski sebelumnya sempat bermain untuk timnas U17 Amerika Serikat. Tentu aku terbuka, ini sebuah kesempatan dan akan aku pertimbangkan, kata Adrian Wibowo. Ia juga menyukai makanan Indonesia seperti nasi bungkus dan martabak. Meskipun pernah dikaitkan dengan timnas U17 Indonesia pada Piala Dunia U17 2023, belum ada kontak resmi dari PSSI. STY promosikan pemain muda berbakat untuk Piala AFF 2024. Alasan pelatih timnas Indonesia Sintayong membawa pemain-pemain muda untuk Piala AFF 2024 terungkap. Dia menegaskan keputusan ini adalah langkah penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Tim Merah Putih berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Berbeda dari timnas Indonesia, sebagian besar tim menurunkan pemain-pemain senior. Skuad Garuda bisa dibilang menjadi negara dengan pemain termuda. Sintayong banyak membawa
pemain-pemain di bawah usia 22 tahun. Hanya Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang di atas usia tersebut. STY mengatakan Piala AFF adalah turnamen besar, alhasil ini cocok dijadikan persiapan menatap SEA Games yang akan mendatang. Sintayong mengatakan pemain-pemain yang ia pilih memiliki potensi besar memajukan sepak bola tanah air. Oleh sebab itulah, ia lebih memilih membawa pemain yang pengalamannya masih sedikit. Sebagai informasi, timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF 2024, namun tim merah putih sudah menjadi runner-up 6 kali. Resmi baikan, Elkan Bagot dipanggil STY untuk ASEAN Cup. Bek muda keturunan Inggris Elkan Bagot membongkar sosok asli pelatih timnas Indonesia Sintayong yang menyanjungnya sebagai sosok yang hebat. Di mata bek berusia 22 tahun itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pelatih yang sangat hebat dan amat detail soal permainan. Bagi bek yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu, analisa mendalam Sintayong itu menunjukkan bagaimana timnas Indonesia bermain dan bagaimana permainan yang diinginkan. Pujian yang diberikan Elkan Bagot kepada Sintayong menunjukkan harmonisnya hubungan kedua sosok penting bagi timnas Indonesia itu. Hubungan harmonis yang dimiliki keduanya terjalin bukan tanpa alasan. Pasalnya, Elkan Bagot adalah pemain keturunan pertama di luar negeri yang membela timnas Indonesia era Sintayong. Elkan Bagot pertama kali diproyeksikan PSSI dan Sintayong untuk membela timnas U19 di Piala Dunia U20 2021. Saat itu, Elkan Bagot bahkan sudah bermain untuk timnas Indonesia U19 di laga persahabatan kontra Makedonia Utara pada 2020. Namun setelahnya, polemik hadir saat Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia pada Mei 2021 dengan adanya pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Singkat cerita, polemik itu berakhir pada November 2021 saat Elkan Bagot bergabung timnas Indonesia dan tampil di laga persahabatan kontra Afghanistan. Setelah itu, Elkan Bagot terus jadi andalan Sintayong, entah itu di Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, hingga Piala Asia 2023. Sayangnya, hubungan harmonis antara Elkan Bagot dan Sintayong hancur lebur pada Mei lalu, tepatnya di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Saat itu, Elkan Bagot diduga menolak panggilan Sintayong untuk tampil di laga kontra Guinea U23 kendati dirinya baru menuntaskan musimnya bersama Bristol Rovers. Sejak saat itulah, Sintayong tak pernah lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia, terutama di akhir putaran kedua dan kini di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia telah memiliki banyak bek keturunan di skuadnya. Meski begitu, skuad publik tanah air masih berharap agar Elkan Bagot berdamai dengan Sintayong dan berseragam merah putih kembali. Berkat Calvin Verdong, akhirnya timnas Jepang mainkan skuad lapis hadapi timnas Garuda. Pemain keturunan timnas Indonesia Calvin Verdong optimis peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 meskipun tantangan besar menanti di sisa pertandingan kualifikasi. Bahkan Calvin Verdong sampai minta bantuan Jepang untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam wawancara bersama media Belanda, Verdong memaparkan pandangannya bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bersaing. Dengan 2 pertandingan kandang dan 2 laga tandang yang tersisa, ia percaya momentum tersebut bisa dimaksimalkan, terutama pada laga pamungkas melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Pemain berdarah Belanda ini mengisyaratkan bahwa duel melawan Belanda bisa menjadi momen krusial. Harapannya, Jepang yang kemungkinan telah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 akan menurunkan skuad alternatif, membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mencuri poin. Mudah-mudahan Jepang sudah mengetahuinya mereka lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga mereka bisa memainkan tim B di sana, kata Calvin Verdong. Tim asuhan Sintayong saat ini berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal berikutnya adalah laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dilanjutkan pertandingan melawan Cina di lokasi yang sama pada 5 Juni 2025. Sisa pertandingan ini menjadi ujian berat bagi timnas Garuda. Namun, dengan dukungan penuh dari publik tanah air, perjuangan untuk mencetak sejarah baru di kancah sepak bola dunia tetap terbuka lebar.